lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri dasarnya untuk bagian tangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang persamaan trigonometri dasar bagian tangan dan menyelesaikannya. Karakteristik tangan. Kita harus melihat dulu karakteristik tangan seperti apa. Ingat, tangan bernilai positif pada kuadran berapa? Betul, kuadran 1 dan kuadran 3. Berbeda dengan sinus dan kosinus yang memiliki periodik 360 derajat, tapi pada tangan memiliki, betul, periodiknya yaitu 180 derajat atau yang kita sebut sebagai pi. Bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri? Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang dalam bentuk tan X sama dengan tan alfa, karena dia bernilai positif di kuadran 1 dan di kuadran 3, kalau di kuadran 3 berarti 180 plus. Karena dia 180 plus, sedangkan periodiknya adalah 180, maka dia akan berbicara sesuatu yang sama. Maka cukup satu penyelesaian pada persamaan trigonometri pada tan ini, yaitu X sama dengan alfa plus K kalikan 180 saja. Ingat, ini periodiknya, dan karena dia periodiknya yaitu 100 kuadran, dia bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 3, berarti seperti ini ya, plus K kalikan 180. Tapi karena 180 ini adalah periodiknya, berarti dia berputar kembali. Berarti sama dengan nilainya alfa saja. Alfa plus K kalikan 180 derajat. Karena periodiknya 180 derajat. Maka hanya satu penyelesaian untuk daripada tan ini. Maka untuk nilai daripada pi, berarti kita ubah saja 180, kita ubah dalam bentuk pi-nya, yaitu berapa pi-nya? 180, yaitu kita ubah dalam bentuk pi. Pi-nya yaitu ya pi, karena pi radian itu bernilai 180. Sedangkan K-nya masih sama dengan yang sinus maupun kosinus, yaitu berupa bilangan bulat. Yaitu antara 0, plus minus 1, dan seterusnya. Coba contoh soal daripada kasus untuk tan. Sama ya, di sini kita gunakan tan-nya 20 derajat. Maka penyelesaiannya menjadi lebih sederhana karena hanya satu saja. Maka di sini alfanya adalah 20 derajat. Maka kita ganti alfanya di sini menjadi 20. Setelah itu, kita masukkan nilai KK yang dimaksud. Mulai dari 0, 1, apakah memenuhi. Kemudian, untuk K-nya sama dengan 1, kita ganti 20 plus 180 ya. Memenuhi juga ya. Memenuhi untuk interval yang diberikan. Kemudian, kalau K-nya sama dengan minus 1, kita cek memenuhi tidak. Tidak ya. Maka tidak perlu kita coba min 2, min 3, kita tidak perlu mencobanya lagi. Kita hanya perlu mencoba yang positif saja. Kalau ini plus 2 di sini, K-nya sama dengan 2 di sini, maka kita ganti 360 plus 20. 380 lebih daripada interval yang ditentukan, maka ini juga tidak memenuhi. Maka di sini akar-akarnya berapa? Betul, X1 sama dengan 20 dan X2-nya sama dengan 200. Sedangkan himpunan penyelesaiannya adalah 20 dan 200 derajat. Mudah ya? Selanjutnya contoh berikutnya. Kalau ada bentuk yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan?
karena bentuknya adalah masih belum baku seperti tan X sama dengan tan alfa yang seperti ini, maka kita harus mengubah dulu, pindah ruaskan dulu. Dipindah ruaskan, jadi bentuknya yang seperti ini. Jadi bentuknya harus pakem seperti ini, baik tan, sin, maupun cos. Maka di sini akan terlihat bahwa yang disebut alfanya di sini adalah 4/3 pi. Karena dia berbicara tentang pi, maka di sini menggunakan kp. Alfa plus kp, maka alfanya di sini adalah 4/3 pi. Di sini tidak diberikan interval. Karena tidak diberikan interval, maka k-nya biarkan saja. Maka di sini 3x, karena di sini masih berupa 3x ya, maka ini kita x-nya kita ganti menjadi 3x terlebih dahulu. 3x sama dengan 4/3 pi plus k kalikan pi. Jadi di sini kita ubah dulu x-nya berapa. Berarti sama dengan kasus sebelumnya, yaitu kita ubah dalam bentuk x. Biar jadi x saja, maka 3 harus pindah ruas. Kita bagi yang ruas sebelah sini dibagi dengan 3. Kalau dibagi 3 berarti menjadi 4/9 ya, karena 3 kali 3. Kemudian kp ini juga dibagi 3. Nah, kalau kalian pengen menyederhanakan lagi, dia punya pi, punya 1/3, boleh tuh dikeluarkan. Pi-nya dikeluarkan, kemudian 9-nya kalau kita buain di sini mengeluarkan 9-nya, maka di sini kan tinggal 4. Sedangkan di sini 9-nya dikeluarkan, itu berarti penyebutnya tinggal 3. Dari mana? Kita uraikan coba. Di sini K pi, karena Bu Ain mengeluarkan 9, berarti di sini kita kalikan di sini 3. Ini tak kalikan 3, ini juga di atas harus kalikan 3. Maka nilainya kan sebenarnya sama. Menjadi K pi, 3-nya boleh diputar ke depan, per 9. Nah, karena pi dan 9-nya kita keluarkan, maka tinggal bersisa siapa? 3K ya. Maka di sini boleh kita tulis dalam bentuk yang ini. Nah, karena tidak ada interval, yang seperti Bu Ain katakan tadi bahwa tidak ada interval di sini, maka K-nya dibiarkan saja. Sehingga bentuk himpunan penyelesaiannya menjadi seperti ini. Mudah ya menyelesaikannya? Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Mari kita siapkan diri kita menjadi lebih baik. Sampai jumpa!